Selamat belajar. Ketemu lagi dengan saya, Pak Amin Suyitno. Ini berisi materi tentang operasi hitung campuran yang nanti akan kita bahas tentang penjumlahan, operasi pengurangan, operasi atau pengerjaan ya, kemudian operasi perkalian dan operasi pembagian. Slide ini atau paparan ini saya gunakan untuk anak-anak atau untuk siswa-siswa kelas 6 sekolah dasar. Ini nama saya, ya, Pak Amin Suyitno. Kita mulai. Kita ketemu kembali ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan membahas operasi hitung campuran, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita awali dulu, kita ulangi tentang konsep garis bilangan. Nah, kita lihat ini adalah sebuah gambar, sebuah garis bilangan ya. Saya akan mengulangi simbol lebih besar dan simbol lebih kecil. Ya, kalau yang seperti ini dibaca lebih besar atau lebih dari, yang tanda seperti ini dibaca lebih kecil atau kurang dari. Kalian boleh memilih salah satu cara membacanya. Sebagai contoh seperti ini. 8 lebih besar dari 5 atau 8 lebih dari 5. Mengapa? Karena 8 terletak di sebelah kanan dari 5 dalam gambar garis bilangan. Seperti ini. 1 lebih besar dari negatif 2. Ini 1 dengan negatif 2. Ya, 1 ini terletak di sebelah kanan dari posisi negatif 2. Begitu juga ini. Negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Mengapa? Ini negatif 2 letaknya di sebelah kanan dari negatif 6. Jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Ini begitu juga. Ini tanda lebih kecil ya. Misalnya saya ambil ini. 6 lebih kecil dari 5 lebih kecil dari 6. 5 lebih kecil dari 6. Kenapa? Karena 5 berada di sebelah kiri dari posisi bilangan 6. Ini misalnya, negatif 7 kurang dari negatif 3. Ya, saya baca kurang dari. Negatif 7, ini posisinya di sini, kurang dari atau lebih kecil dari negatif 3. Kenapa? Karena negatif 7 letaknya di sebelah kiri dari bilangan negatif 3 pada garis bilangan. Ya. Jadi ketentuannya dalam garis bilangan ya, bilangan yang posisinya semakin ke kanan itu semakin besar. Kalau posisinya semakin ke kiri dikatakan bilangan itu semakin kecil nilainya. Begitu ya. Ya. Saya ingatkan kembali, perhatikan gambar garis bilangan ini ya. Ini posisi 0 di sini. Bilangan-bilangan yang lebih besar dari 0, sebelah kanan 0 ini, disebut bilangan positif, sedang bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri dari posisi 0, disebut bilangan negatif yang dalam gambar garis bilangan ini saya warnai dengan warna merah. 0 sendiri, nih, dia bukan bilangan positif dan bukan bilangan negatif, hanya batas, gitu ya.
bukan bilangan positif dan bukan bilangan negatif. Selanjutnya, nih istilah lawan. 5 itu disebut lawan dari negatif 5, atau sebaliknya negatif 5 lawan dari 5. Awas, lawan itu bukan musuh, ya, bukan jangan bertengkar kalian, tidak boleh ya. Lawan itu hanya dalam hal ini untuk menyatakan posisi, ya, berarti jarak dari 0 ke 5 ada 5 satuan dan jarak 0 ke negatif 5 ada 5 satuan, dikatakan lawan. Begitu juga misalnya negatif 7 adalah memiliki lawan 7. 7 lawannya negatif 7, ya, begitu dan seterusnya. Istilahnya lawan. Kita teruskan dulu tentang aturan perkalian ini ya, aturan perkalian. Bahwa bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Yang kedua, bilangan negatif kali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Namun kalau ada dua bilangan, yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satu negatif, satunya positif dikalikan, hasilnya adalah bilangan negatif. Ini pun juga berlaku untuk pembagian, artinya misalnya katakanlah yang ketiga ya, bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya harus bilangan negatif. Jadi aturan perkalian ini berlaku untuk perkalian maupun untuk pembagian. Bagaimana penerapannya? Nah, ini kita lihat. 3 kali 5. Awas, kalau tidak ada tandanya berarti 3 ini adalah positif 3, ini adalah positif 5. Positif 3 kali positif 5 hasilnya positif 15. Tanda positif sering tidak ditulis. Ya. Negatif 3 kali negatif 5. Jadi berapa? Negatif kali negatif kan ya. Nah, hasilnya adalah positif 15. Begitu juga ini misalnya ya. Negatif 3 kali positif 5, hasilnya negatif 15. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya tidak sama, hasilnya negatif. Kadang-kadang nanti dalam suatu perhitungan akan ada tulisan seperti ini ya. Sebetulnya ini kalau ada tanda positif, terus dalam kurung positif perkalian loh. Ini sebenarnya ada angka 1 di sini tapi tidak ditulis ya. Jadi ini dapat diartikan positif kali positif ya, maksudnya ini ada bilangan positif 1 kali bilangan positif 5. Itu maksudnya ya, saya baca hanya tandanya saja. Positif kali positif positif, boleh jadi ditulis. Nah, kalau negatif ya, negatif kali negatif, itu hasilnya bilangan positif. Kalau ada bilangan positif dikalikan bilangan negatif, menghasilkan bilangan negatif. Begitu juga ini ya. Nanti kita pakai. Nah, ini. Contohnya demikian. Nomor 1 ya. 7 dikurangi negatif 5. Nah, coba ini. 7 kita tulis. Tadi kita katakan bahwa negatif, kalau dikalikan negatif berarti gitu ya. Jadi bilangan negatif dikali bilangan negatif. Sebenarnya begitu. Ini kalau negatif-negatif, kalau ini dikalikan hasilnya bilangan positif. Jadi ini boleh ditulis 7, tetap 7. Ini negatif kalikan negatif 5 hasilnya adalah positif 5. Sehingga 7 tambah 5 sama dengan 12. Coba nomor 2. 7 ditambah dengan negatif 5. Nah, positif ada negatif. Dikalikan berapa? Negatif ya. Sehingga menjadi ini 7 tetap. Penjumlahan dikalikan dengan negatif 5 menjadi berubah menjadi negatif 5. Sehingga 7 dikurangi 5 menjadi 2. Ini mudah kok ya, asal kalian sering latihan. Nah, seperti lagi coba. Ini 2 dikurangi negatif 5, ini 2-nya ditulis. Awas, ini negatif kali negatif, positif ya. 2 tambah 5 menjadi 7. Sekarang ini, ayo. Negatif 1 tetap kita tulis. Mengapa ini positif 8? Karena ini negatif kali negatif menjadi positif. Jadi ini negatif 1 ditambah 8 ya. Hutang 1 punya 8. Kalau dibayarkan tinggal
kita punya 7, begitu ya. Lalu ini, negatif 5 ditambah 8 berapa? Positif 3. Nah, sekarang yang perlu saya ingatkan lagi saat kalian kelas 4, bahwa operasi kali dan operasi bagi itu sama kuat. Kalian kerjakan yang sebelah kiri dulu nanti ya, kecuali ada tanda kurung. Kalau ada kurung, kurung kerjakan dulu. Operasi tambah dengan operasi kurang juga sama kuat. Tapi hati-hati, operasi kali dan operasi bagi lebih kuat atau dikerjakan dahulu daripada kalau ada operasi tambah dan operasi pengurangan. Mari kita praktekkan. Nih, contoh soal ya. Hitunglah ini. 5 tambah 3 kurangi 6 bagi 3 kali 2. Nah, ini nomor 2 seperti ini. Tanpa tanda kurung ya, berarti awas. Kali bagi kerjakan dulu. Mana yang kiri itu yang dikerjakan dulu. Nah, sekarang kita lihat. Jawab nomor 1. Nih, soalnya kalian tulis dulu. Ini tanda penjumlahan, pengurangan. Nah, ini ada bagiannya kali. Kerjakan yang bagi dulu. Kenapa? Karena bagi berada di sebelah kirinya tanda operasi kali. Ini seolah-olah saya kurung dulu, maksudnya ini kerjakan dulu, gitu ya. Jadi ini tetap ditulis, tapi saya beri tanda kurung, kerjakan dahulu. Sehingga 5 tetap, 3 tetap, negatif ini kurangi 2 ini, 2 ini dari 6 dibagi 3 mendapat 2. Ini 2-nya tetap 1 di sini ya. Sehingga terjadilah 5 tambah 3 dikurangi 2 kali 2. Nah, ini tambah pengurangan perkalian, kerjakan yang perkalian dulu. Ini saya kurung ya. Ini 5 tetap, 3 tetap, 2 kali 2 adalah 4. Sehingga menjadi 5 ditambah 3 dikurangi 4. 5 tambah 3, 8. Ini dikurangi 4, 1 tulis kembali. 8 kurangi 4, berapa hasilnya? 4. Jelas ya, Nana? Berikutnya ya. Nih, 3 kali 4 dikurangi 2 tambah 10 bagi 2. Nah, ini kali kita kerjakan dulu sebelah kiri. Ini saya kurung ya. Ini tetap kita tulis ya. Ini hanya saya kurung saja. 3 kali 4, 12 ya. Yang ini tetap ini. Kurangi 2 tambah 10 bagi 2 ini begitu. 12 toh. 12 dari 3 kali 4. 12 kurangi 2 tambah 10 kurangi dibagi 2 dibagi 2 begitu ya. Nah, dan ini karena pembagian kerjakan dulu ini jangan dulu ya. Menjadi gini, ini 12 tetap kurangi 2 tetap, 10 kurangi 10 dibagi 2 adalah 5 gitu. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, 12 dikurangi 2 10 tambah 5, berapa hasilnya? 15. Jelas kalian ya? Ini sering keluar di tes ya, di ujian. Jadi harus kalian menguasainya. Nah, coba kerjakan ini. Soal nomor 1, 2, 3. 1 sebentar ya. Belajar ya untuk mengerjakan sendiri. Kalau Anda kegagalan, ajak teman-teman kalian untuk berdiskusi dan saling berkolaborasi ya, bekerja sama dengan teman-temanmu. Tapi usahakan kalian mengerjakan ya. Kalau tidak sempat bertemu teman, tanyakan dengan bapak atau ibu kalian atau kakakmu gitu ya. Silahkan ditulis. Sudah ya? Nanti aja ngerjakannya ya setelah tayangan ini selesai. Berikutnya, saya akan menjelaskan operasi hitung campuran. Saya pada pecahan. Nih, mari kita ingatkan dulu ya bagi yang agak lupa. Nomor 1 ya, kalau ada 2/3 ditambah 1/2, ini dibaca setengah, maka cara mengerjakan kita samakan dulu penyebutnya ya. Berapa yang bisa dibagi 3 dan 2? 6 ya. Berarti 2/3 kita jadikan menjadi pecahan baru menjadi 4/6. Mengapa? Karena 3 untuk bisa menjadi 6 kan kali 2.
Maka 2 ini harus sekalikan 2 mendapat 4. Begitu juga ini setengah menjadi 3/6. Kenapa? Karena 2 untuk menjadi 6 kan kali 3, maka 1 kali 3, 3 toh. Nah, sehingga 2/3 ditambah setengah berubah menjadi 4/6 ditambah 3/6. Kalau penyebutnya sudah sama, nah, dijadikan seperti ini. Ini pembilang ya, pembilangnya dijumlahkan, dibagi dengan penyebut yang sama tadi. 4 ditambah 3 kan 7. 7/6 kan? 7/6 itu adalah 1/6. Mengapa? 7 dibagi 6 dapat 1. Tulis di sini. Sisanya 1 ya sebagai pembilang. Per penyebutnya ini. Ya, ini hasilnya 1/6. Kemudian, bagaimana kalau pengurangan? Contohnya seperti ini ya. Ini sama caranya. Disamakan penyebut. Misalnya ada bilangan campuran, pecahan campuran 3/2/3 dikurangi 1/2. Langkah pertama, pecahan campuran ini jadikan pecahan biasa. Caranya 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3 9, 9 tambah 2, 11 ya, 11/3. Nih tetap 3. 1/2, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3 toh. Nah, 1/2 menjadi 3/2. Terus sama dengan penjumlahan tadi, ini kita jadikan pecahan dengan penyebut yang sama. Dijadikan pecahan 6 ya, penyebut 6 ya. Mengapa ketemu 22? Karena 3 untuk jadi 6 kali 2, maka 11 kali 2, 22. Dengan cara yang sama, 3/2 menjadi 9/6. Lalu, kalau setelah ini, 22 dikurangi 9 adalah 13. Ya, penyebutnya berapa? 6. 13/6 adalah berapa? 2/6. Itu ya. 13 dibagi 6 dapat 2, sisa 1. Itu ya. Bagus. Sekarang, bagaimana kalau perkalian, pecahan ya? Nih, kalau ada misalnya 2/3 dikalikan setengah. Ini cukup pembilang kali pembilang. Ini penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. 2/6 diringkas menjadi berapa? 1/3. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Gitu ya. Berarti sekarang yang pembagian. Pembagian caranya mirip. Perhatikan ini ya. 3/2/3 dibagi 1/2. Langkah pertama, kamu jadikan pecahan biasa dulu. 3/2/3 menjadi 11/3. Tahu caranya tadi ya? 1/2 dijadikan 3/2. Hati-hati setelah ini, ubahlah operasi bagi menjadi operasi kali. Dengan jalan pembaginya ini, kita 3/2 dibalik tempatnya. 3/2 menjadi 2/3. Sekali lagi ya, tanda bagi diubah jadi kali dengan catatan posisi 3/2 dibalik. 3/2 menjadi 2/3. Menjadi seperti ini. Selanjutnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 11 kali 2 ini dapat 22. 3 kali 3 ya mendapat 9. 22/9 berapa? Dapat 2 dong. Sisa 4 ya, karena 9 kali 2 kan 18. Terhadap 22 sisanya 4. Ya, jadi 2, 4/9. Ini hasilnya ya. Jelas kira-kira? Sekarang, kadang-kadang soal itu pecahan itu bisa berupa pecahan desimal dan juga bentuk persen. Nah, ini kita coba ini ya. Ada soal seperti ini. Hitunglah 3,4.
ini pecahan desimal, dibagi, ini bentuk persen, 25%. Bagaimana cara menjawab? Ini ingat ya. Ingat bahwa 3,4 ini artinya 3/4/10. Jadi kalau ini satu angka, ini penyebutnya 10, kalau ini dua angka nih, penyebutnya berapa nih? 100. Gitu ya. Lalu ini diringkes ya supaya lebih enak. 4/10 diringkes kan dibagi 5 ya. 2/5 itu ya. Ya ini dibagi 2 ya, maaf. Jadi 3/4/10. Yang bagian pecahan ini dibagi 2 semua, 3/40 menjadi 3/2/5. Sedangkan persen ini artinya adalah pecahan dengan penyebut 100. Jadi 25% berarti 25/100 diringkas dibagi 25 semua. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4 ya. Sehingga 25/100 dipecah menjadi diringkas menjadi 1/4. Ya, ini awal mengerjakannya. Selanjutnya, jadi sekali lagi, tadi kan soalnya ini. Berarti kalau begitu, 3,4 dijadikan 3/2/5. 25%, tadi apa? Dijadikan 1/4. Ya, ini tadi. Lalu 3/2/5 dijadikan 17/5. Ini toh 5 kali 3 tambah 2 ya, 17/5. Ini tetap dibagi 1/4. Tanda bagi diubah jadi kali, maka 1/4 berubah menjadi 4/1. Kalau sudah seperti ini, hasilnya tinggal pembilang kali pembilang ya, penyebut kali penyebut menjadi 17 kali 4 per 5 kali 1. 17 kali 4, hati-hati ya. Ayo harus bisa. Isinya adalah 68 per 5 kali 1 per 5. 68/5 dijadikan kembali pecahan biasa, pecahan campuran ya. 68 dibagi 5 dapat 13. Sisanya berapa? 3. Itu ya. 3/5. Kalian harus berlatih ya supaya terampil melakukan operasi hitung baik pada pecahan desimal, persen atau gabungan keduanya. Coba untuk latihan soal ya. Ini dibagi ini ya, 4,2 dibagi 30%. Yang kedua ini dibagi 5. Nah, ini campuran ya. 3,6 dibagi 50% dikurangi 1,25. Ini ada operasi pembagian, pengoperasi pengurangan. Silakan dicatat dulu. Kerjakan sendiri dulu. Kalau tidak bisa, diskusikan dengan temanmu ya. Kalau tidak, tanya dengan orang tua. Tapi berlatihlah yang gigih dan usahakan harus bisa. Selamat mengerjakan ya. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jaga kesehatan di masa ini ya. Jangan lupa selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain materi.